pasca kemarin di akhir Desember kita sudah umumkan siapa-siapa nama-nama yang lolos menjadi P3K penuh waktu, by name-nya ada, siapa yang melamar di sana juga ada, sehingga non-ASN yang lolos P3K penuh waktu insya Allah nanti 1 Maret akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan formasi dan OPD sesuai yang dilamar. Karena itu memang komitmen dari pemerintah pusat untuk membuka ruang kompetitif, terbuka, setara dan adil kepada siapapun yang memenuhi syarat. Sehingga yang sudah diterima nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu 1 Maret 2025 ini. Prosesnya panjenengan yang hari ini diminta untuk memenuhi syarat untuk pemberkasan silahkan dipenuhi. Jangan pernah ada yang ketinggalan. Nanti insya Allah kita akan mengawal sampai dengan pengangkatan panjenengan sebagai P3K dan ditempatkan di OPD sesuai dengan panjenengan lamar. Ini pun juga sudah harga mati yang disebutkan oleh Kementerian Pan-RB, penempatannya harus sesuai yang dilamar. Suatu saat nanti bisa jadi setelah ditempatkan bisa juga kemudian atas rekomendasi dari Pan-RB juga bisa diadakan mutasi antar OPD. Begitu kira-kira yang kami sampaikan untuk yang penuh waktu. Bagaimana yang belum diterima? Sekali lagi 1.730 kawan-kawan non-ASN yang belum diterima. Jangan pernah panjenengan berkecil hati. Panjenengan hari ini tetap dipekerjakan sebagai di instansi pemerintah, di OPD-nya, menunggu PP-nya. Kalau nanti PP-nya itu sudah keluar, panjenengan akan kami usulkan menjadi P3K paruh waktu. Formasinya apa? Lah inilah keistimewaan panjenengan yang belum diterima. Logikanya Bapak Ibu, ketika kita membuka sebuah rekrutmen sebuah pegawai, kita buka dulu nama formasinya, nama jabatannya apa, OPD-nya di mana, kualifikasi pendidikannya apa. Itu kita buka dulu baru orang-orang yang melamar, begitu kira-kira. Normalnya demikian ya Bapak Ibu. Tapi untuk P3K paruh waktu nanti kita balik. Orangnya sudah ada, 1.730 ini Bapak Ibu. Sudah ada orangnya. Tinggal nanti kami menyesuaikan. Kira-kira Bapak nanti kita des satu persatu. Panjenengan punya ijazah apa? Panjenengan punya ijazah apa? Kemudian ijazah apa itu kita konekkan dengan nama jabatan yang cocok untuk itu. Hingga kualifikasi pendidikannya dan nama jabatan yang akan dilamar nanti itu menyesuaikan dengan 1.700 orang yang sudah terdata tadi, yang sudah ikut tes tadi. Maka tidak perlu ada tes lagi karena datanya sudah masuk. Ketika datanya sudah masuk, sudah kita identifikasi nama dan sebagainya. Tinggal kita nanti menyesuaikan panjenengan kualifikasi pendidikan apa, nama jabatannya apa. Karena sekali lagi melamar ASN hari ini harus menunjuk nama jabatan tertentu. Tidak hanya sekedar pegawai administratif gitu tidak bisa, tapi harus menunjuk nama jabatan tertentu. Kualifikasinya juga dengan demikian. Dan gaji yang panjenengan terima nanti tidak berkurang dari yang terima hari ini melalui komponen belanja barang jasa. Bapak Ibu, berikutnya yang hari ini mungkin membuat panjenengan agak galau. Mungkin membuat panjenengan agak risau tentang bagaimana penempatan non-ASN yang sudah diterima maupun tidak diterima. Saya sampaikan demikian Bapak Ibu. Pengennya kami juga seperti yang pernah saya ceritakan tadi. Semuanya pengen diangkat otomatis di OPD masing-masing. Kami pengennya begitu Bapak Ibu. Sangat mudah kalau demikian. Tapi hari ini zamannya berbeda. Kami harus berpikir keras agar tujuan utamanya apa? Keberlanjutan panjenengan semua bekerja. Tidak ada satu orang pun yang diberhentikan. Itu komitmen kami. Maka ketika anggaran 2025 harus dibuat sebelum bulan Agustus, sebelum bulan September ketika pembahasan di DPRD, itu anggaran gaji baik yang P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu itu harus sudah masuk dalam APBD. Maka waktu itu kami belum bisa memetakan siapa diterima di mana, kamar memang belum diumumkan. Ketika diumumkan di akhir Desember kemarin, APBD 2025 sudah jadi. Sehingga berapa orang di OPD tersebut sudah ada di dalam APBD. Maka Bapak Ibu dengan mohon dengan sangat, nanti ketika kawan-kawan dari OPD lain yang diterima di OPD panjenengan, mohon dengan sangat itu juga saudara-saudara kita. Itu juga kawan-kawan kita yang harus kita terima sebagai mitra kerja kita.
Sekali lagi, kalau nanti ada non-ASN dari OPD lain, ex non-ASN dari OPD lain yang diterima P3K penuh waktu di OPD panjenengan, itu juga saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang harus kita terima sebagai mitra kerja. Mohon diterima Bapak Ibu. Dan kawan-kawan yang belum diterima sebagai P3K penuh waktu, akan kita usulkan menjadi P3K paruh waktu. Panjenengan yang kemudian ketika di sana, panjenengan belum mendapatkan anggaran gajinya karena kemasukan dari OPD lain, mohon dengan sangat beberapa tenaga teknis administratif yang bisa diretribusi, bisa kita lakukan retribusi. Sehingga kita akan petunjuk pimpinan, petunjuk Bu Wali Kota, petunjuk Pak Sekda dan Bapak Ibu yang ada di pimpinan, mengambil keputusan bahwa nanti setelah 1 Maret, setelah ada pengangkatan P3K penuh waktu, yang diterima penuh waktu, diangkat menjadi P3K penuh waktu di OPD yang dilamar, kawan-kawan yang belum sambil menunggu nanti Bapak Ibu. Sekali lagi, sambil menunggu nanti pengangkatan P3K paruh waktunya. Jabatannya apa, OPD-nya di mana untuk pengangkatannya, nanti bisa kita diskusikan kembali. Itu tergantung dari usulan kita, dari usulan panjenengan, usulan para kasubag umpek, usulan dari masing-masing OPD, usulan dari kepala OPD, untuk kemudian kita menata kembali kawan-kawan non-ASN yang belum diterima. Nanti mau ditaruh P3K paruh waktunya ada di OPD mana, nama jabatannya mana, masih bisa kita susulkan di sana. Tapi hari ini Bapak Ibu, karena anggaran 2025 yang sudah dibentuk, sudah jadi, masing-masing OPD sudah punya pagu anggarannya, berapa yang menjadi P3K, berapa yang masih sebagai ex non-ASN, maka dengan sangat agar kawan-kawan yang bekerja di teknis administratif, yang spesifikasi pekerjaannya, job karakternya itu umum, general, maka mohon berkenan bisa untuk diretribusi ke OPD yang lain. Tetapi kalau memang kompetisinya itu sangat teknis operasional, contoh misalnya operator mesin dan sebagainya, kalau memang tidak bisa kemudian diretribusi, yang diretribusi adalah anggarannya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Sekali lagi, ini insya Allah dari data yang kami cantumkan, mungkin langsung next paling belakang Mas. Next dari yang paling belakang. Setelah kami inventarisir Bapak Ibu, sekali lagi setelah kami inventarisasi, paling belakang ya. Sebelumnya. Ya, baik, terima kasih. Ulangi, setelahnya. Baik, yang ini. Setelah kami intervensi Bapak Ibu, dari 4.568 jumlah non-ASN, maka kami yang tadi membuka 2654. Yang lolos adalah 1983. Yang lolos dari internal OPD. Yang lolos dari eksternal OPD sebanyak 361. Sekali lagi 361. Yang 361 ini kalau nanti memang keahliannya bisa redistribusi ke OPD lain, maka akan didistribusi. Kalau keahlian